Ya pemirsa, pemerintah ini terus mendorong adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun sepertinya efisiensi anggaran ini sudah mulai menciptakan efek ataupun dampak yang dirasakan di sejumlah sektor, termasuk juga di sektor pariwisata ataupun juga yang terdampak langsung yang pasti adalah pemerintahan, kementerian, lembaga, dan sampai ke tingkat daerah. Nah, akankah kemudian efisiensi anggaran ini juga bisa memicu adanya gelombang PHK dan bagaimana pula kemudian strategi yang harus dilakukan sehingga efisiensi anggaran ini tidak mengganggu hajat hidup masyarakat Indonesia tentunya. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber tentunya sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, ada Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat malam. Saleh, anggota Banggar DPR RI. Selamat malam, Bang Rahmat Saleh. Selamat malam, Mbak Kena. Ya, dan bergabung pula bersama kita ada Pak Dwi Cahyono, Ketua PHRI Jawa Timur. Mungkin kita ingin tahu dulu bagaimana cerita atau gambaran dari efek dan dampak yang ditimbulkan dari lakukan. Oke, menarik Mas Fitra. Kita juga ingin tahu bagaimana nanti pemerintah apakah betul-betul sudah memikirkan dampak dari pengereman mendadak nih Kang Ujang katanya yang dilakukan oleh pemerintah, meminjam bahasanya Mas Fitra, tapi dijawabnya nanti ya Kang Ujang. Pak Rian juga sama Bang Rahmat nanti masih bergabung bersama kita. Tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa, efisiensi anggaran dari pemerintah berdampak ke rencana perumahan belasan jurnalis TVRI dan juga RRI. Buntut rencana pemecatan tersebut, Komisi 7 DPR RI meminta pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia agar tidak ada pemecatan atau PHK. Baik, kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai upaya efisiensi anggaran yang coba didorong oleh pemerintah. Kang Ujang, ini salah satu sorotan Banggar DPR RI adalah pengangkatan staf khusus dari kementerian yang masih dilakukan. Bang Rahmat Saleh, itu yang disampaikan oleh Banggar DPR, betul ya? Ataupun dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, termasuk kita juga ingin tahu lalu strategi semacam apa yang harus dilakukan sehingga efisiensi ini tidak mengganggu hajat hidup masyarakat Indonesia. Usai jeda pemirsa, kami akan membahasnya untuk Anda. Ya pemirsa, kami juga akan hadirkan informasi yang sudah coba kami rangkum untuk Anda berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran sampai niatnya Pak Prabowo untuk bisa memuliakan, menyejahterakan masyarakat, justru juga dampaknya dirasakan sampai rakyat-rakyat kecil. Tapi dibahasnya nanti ya Pak Rian ya. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali menemani Anda. Tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi lainnya, di mana Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Harvey Muiz menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi. Dan Anda pemirsa beserta teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saat lagi akan ada program berikutnya yang hadir untuk Anda. Akhir kata kami pamit undur diri pemirsa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.